Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Luman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan Mataram VOC di Kerajaan Galuh. Kebijakan Mataram VOC dan VOC di Kerajaan Galuh serta peninggalan arkeologis. Kita lanjut. Poin-poin yang kita jelaskan di sini, yang pertama kebijakan Mataram pada saat berkuasa di Kerajaan Galuh, kebijakan VOC saat berkuasa di Kerajaan Galuh, dan yang terakhir peninggalan arkeologis. Kita lanjut. Yang pertama kebijakan Mataram pada saat berkuasa di Kerajaan Galuh. Ada beberapa kebijakan-kebijakan pada saat Mataram berkuasa di Kerajaan Galuh. Yang pertama, Galuh berada pada kekuasaan Mataram antara tahun 1595 sampai 1705. Galuh pertama kali jatuh pada kekuasaan Mataram ketika diperintah oleh Sutawijaya alias Panembahan Senopati. Yang kedua, Mataram menguasai Galuh kemudian Sumedang Larang dalam usaha menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanan di bagian barat menghadapi serangan pasukan Banten dan kompeni yang berkedudukan di Batavia. Dan yang ketiga, kekuasaan Mataram di Galuh lebih tampak ketika Mataram diperintah oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Dan Galuh diperintah oleh Adipati Panaikan pada tahun 1618 sampai 1625. Putra Prabu Galuh Cipta Permana selaku Bupati Wedana. Dan yang terakhir, perubahan dalam pembentukan perintah yang awalnya kerajaan berubah menjadi kabupaten. Selain itu, yang nama yang berawal dari Kerajaan Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Dan yang selanjutnya, kebijakan VOC pada saat berkuasa di Kerajaan Galuh. Akhir tahun 1705, Galuh sebagai sebagian wilayah dari Priangan Timur diserahkan oleh penguasa Mataram kepada kompeni melalui perjanjian tanggal 5 Oktober 1705. Wilayah Priangan Barat jatuh ke dalam kekuasaan kompeni lebih dulu, yaitu pada tahun 1677. Sejak tahun 1677, di wilayah Priangan memberlakukan penanaman wajib, terutama kopi dan nila dalam istilah yang disebut Priang Stelsel. Yang selanjutnya, 5 peninggalan arkeologis di Kerajaan Galuh. Ada banyak peninggalan arkeologis di Kerajaan Galuh, tapi saya sudah merangkum ke dalam 5 peninggalan arkeologis di Kerajaan Galuh. Yang pertama ada Prasasti Galuh, yang kedua Prasasti Rumatak, yang ketiga Prasasti Cikajang, yang keempat Prasasti Mandiwunga, dan yang kelima Situs Ciumanara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada peninggalan arkeologis Prasasti Galuh. Bisa dilihat pada gambar di samping Prasasti Galuh. Prasasti Galuh termasuk ke dalam salah satu dari peninggalan Kerajaan Galuh. Prasasti ini disimpan dan dijaga keberadaannya di Museum Nasional dengan nomor inventaris D.29. Prasasti Galuh sendiri dipahatkan atau dituliskan pada sebongkah batu kali dengan bentuk alami yang memiliki ukuran tinggi sekitar 51 cm, lebar 33 cm, dan tebal kisaran 4-19 cm. Prasasti Galuh dapat kita lihat terdiri dari 3 baris tulisan beraksara dan juga berbahasa Sunda kuno tanpa adanya sebuah pertanggalan. Pertanggalan yang disusun dengan kalimat yang memiliki kandungan nilai angka khusus, yakni Warabuta Mahisa Hire. Dan yang selanjutnya ada Prasasti Rumatak. Prasasti Rumatak juga termasuk ke dalam daftar salah satu dari peninggalan Kerajaan Galuh. Lokasi penemuan prasasti ini berlokasi di Gunung Gegirahunjuang, Desa Rawagirang, Singaparna, yakni pada tahun 1877 Masehi. Dan yang selanjutnya peninggalan arkeologis Prasasti Cikajang. Prasasti Cikajang merupakan salah satu prasasti peninggalan dari Kerajaan Galuh. Prasasti ini pertama kali ditemukan di wilayah perkebunan teh di Cikajang, di lereng barat daya Gunung Cikuray. Prasasti ini sendiri terdapat 3 baris tulisan dalam aksara dan juga bahasa Sunda kuno, yang aksaranya mirip dengan aksara pada Prasasti Kawali. Transkripsi dari tulisan itu adalah Bagi-bagia Kanu Ngaliwat. Dan yang terakhir adalah peninggalan peninggalan arkeologis Prasasti Mandiwunga. Prasasti Mandiwunga merupakan salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Galuh. Prasasti ini dituliskan pada sebongkah batu yang pertama kali ditemukan di Desa Cipadung, Kecamatan Cisaga, Ciamis, yakni pada tahun 1985. Saat ini prasasti ini disimpan dan dijaga keberadaannya di Museum Negeri Sri Baduga di Bandung, Jawa Barat. Dan yang terakhir ada Situs Ciumanara, Karang Kamulyan.
Situs Karangkamulian ialah suatu situs purbakala bersejarah dan juga situs arkeologi yang berlokasi di Desa Karangkamulian, Cijenjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini adalah peninggalan dari masa Kerajaan Galuh yang memiliki corak Hindu ke Buddha. Mengisahkan tentang Siung-Wadana yang memiliki hubungan dengan Kerajaan Galuh. Cerita ini sendiri banyak sekali dibumbui dengan cerita kepahlawanan yang mengagumkan seperti kesaktian serta keperkasaan yang tidak dipunyai oleh orang biasa, akan tetapi dipunyai oleh Ciung-Wanara. Kisah Ciung-Wanara adalah sebuah kisah yang menceritakan mengenai Kerajaan Galuh, yakni kerajaan yang telah ada sebelum zaman berdirinya Kerajaan Majapahit dan juga Pajajaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.